Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kusuma Sari, NIM 19046027, Prodi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi pelajaran sejarah tentang proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, di materi ini kita memiliki 5 subtopik. Yang pertama, ada proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua, ada teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang ketiga, ada pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Yang keempat, ada saluran-saluran masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Dan yang terakhir, bukti-bukti peninggalan Hindu-Buddha di Nusantara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu tentang dapat peta masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, di peta tersebut teman-teman semua bisa lihat ada tanda-tanda panah, di mana tanda panah berwarna merah ini merupakan jalur masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara melalui jalur darat, sedangkan tanda panah yang berwarna hitam itu jalur masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara melalui jalur laut. Lahirnya agama Hindu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Hindu berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada 1500 sebelum Masehi. Kebudayaan Arya ini berkembang di lembah sungai Indus India. Agama Hindu ini bersifat politisme, yaitu percaya terhadap banyak dewa yang masing-masing dewa ini memiliki perasanan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada 3 dewa dalam agama Hindu yang sering disebut Trimurti, yang terdiri dari dewa Brahmana, yaitu dewa pencinta, Dewa Wisnu yang disebut Dewa Pelindung, dan yang terakhir ada Dewa Siwa yang sering disebut sebagai Dewa Perusak. Selanjutnya, lahirnya agama Buddha. Nah, pada awal mulanya Buddha ini bukan sebuah agama, tetapi hanya merupakan suatu paham baru dalam agama Hindu yang disebut Buddhisme. Buddhisme ini muncul sebagai protes terhadap perbedaan kasta, terutama kasta Brahmana yang dianggap terlalu banyak mempunyai keistimewaan kasta-kasta lain yang dianggap terlalu membedakan kedudukan seseorang, dan semua itu dipandang kurang adil, sehingga agama Buddha ini merupakan salah satu agama yang muncul dan berkembang pesat di daratan India. Dan agama ini mulai muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama pendahulunya, yaitu agama Hindu. Yang merupakan pembawa ajaran agama ini adalah Siddhartha Buddha Gautama. Dalam agama Hindu ada 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada ini merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Nah, kelima keyakinan itu yang pertama ada Widitatwa, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala aspeknya. Yang kedua ada Atwatatwa, yaitu percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga ada Karma Pala Tatwa, yaitu percaya dengan adanya hukum-hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat ada Punarbhava Tatwa, yaitu percaya dengan adanya proses kelahiran kembali, yaitu reinkarnasi yang sering kita dengar. Dan yang terakhir ada 5 Moksha Tatwa, yaitu percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Sedangkan konsep agama Buddha ini mengajarkan bahwa hidup adalah menderita, dan penderitaan itu terjadi karena ketidaktahuan manusia itu sendiri akan kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang mutlak. Penganut agama Buddha ini percaya bahwa tujuan hidup manusia di dunia adalah menghentikan reinkarnasi, yaitu adanya proses kelahiran kembali. Dan karena reinkarnasi adalah penderitaan yang bersifat sementara, sedangkan penderitaan sebenarnya adalah apabila seseorang terus-menerus mengalami reinkarnasi atau selalu dilahirkan kembali ke dunia yang bersifat terus-menerus mengalami penderitaan. Nah, di PPT atas ini ada gambar 3 dewa, yaitu Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, dan Dewa Siwa. Kalian bisa lihat sendiri pada gambar di atas ya. Selanjutnya yaitu tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, ada 5 tingkatan mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara ini. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Kesatria, yang ketiga ada teori Waisa, yang keempat ada teori Sudra, yang kelima ada teori Paria.
Nah, teman-teman semua, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini banyak dikemukakan para ahli sejarah. Umumnya yang terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini, bangsa Indonesia hanya berperan pasif, di mana masyarakat Indonesia mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Sedangkan bangsa Indonesia yang dianggap hanya sekedar menerima budaya dan agama dari India. Pendapat kedua menyebutkan bahwa bangsa Indonesia juga bersifat aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, yang dimaksud dengan bersifat aktif di sini yaitu masyarakat Indonesia mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Teori yang pertama yaitu teori Brahmana, di mana teori ini dikemukakan oleh Van Lior. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Yang kedua, ada teori Waisa, di mana teori ini dikemukakan oleh Engelkrom yang menyebutkan bahwa pedagang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Nah, karena pedagang pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, dan ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakatnya. Yang ketiga yaitu teori kesatria. Nah, teman-teman semua, pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Nah, raja-raja yang kalah peperangan ini melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung, dan lambat laun mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh C.C. Bert Mukherjee dan C.C. Mons. Teori yang terakhir yaitu ada teori Sudra. Nah, di teori ini para Buddha dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka ini berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar, sehingga hal tersebut itu membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya mereka itu memeluk animisme dan dinamisme. Nah, bergantilah mereka itu memeluk agama Hindu atau Buddha. Dan teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Materi yang ketiga yaitu tentang pengaruh budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, teman-teman, perkembangan agama Hindu dan Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara pada masa itu. Kalian bisa lihat peta pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara pada PPT di atas ini. Nah, pengaruh tersebut bahkan masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini, baik itu dalam pengaruh yang mutlak yang berasal dari ajaran dan kebudayaan Hindu. Nah, pengaruh budaya Hindu-Buddha ini, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sangat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Nah, pengaruh tersebut bisa kita lihat dalam berbagai bidang. Baiklah, dapat kita lihat ada beberapa faktor pengaruh dalam agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada bidang seni budaya, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, dan yang terakhir di dalam bidang kepercayaan. Nah, di dalam bidang seni budaya, kita bisa lihat pengaruhnya yaitu sejak masuknya ajaran agama Hindu dan Buddha ini, banyak sekali bermunculan bangunan-bangunan megah yang didirikan pada masa kebudayaan Hindu dan Buddha yang dijadikan sebagai tempat religius atau tempat beribadah. Nah, salah satu contoh peninggalan pada bidang seni budaya ini yaitu kita ambil contohnya candi ya. Nah, banyak sekali didirikan candi-candi yang dijadikan sebagai tempat beribadah dan dibangun atas perintah raja yang saat itu sedang memerintah suatu kerajaan.
Nah, candi ini merupakan hasil bangunan megah di masa kebudayaan Hindu dan Buddha yang mempunyai nilai kebudayaan yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita lihat di dalam bidang sosial. Lihat pengaruh Hindu Buddha itu munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, masyarakat Hindu memperkenalkan sistem kasta yang dianut oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Dan sistem kasta ini membagi dan membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, dan golongan Brahmana ini bertugas menjadi pendeta dan pemimpin agama, dan golongan kesatria adalah para bangsawan dan prajurit. Waisya adalah kaum pedagang dan petani, dan yang terakhir Sudra atau rakyat biasa sebagai golongan terendah. Sedangkan di dalam bidang ekonomi, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, nah kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang sangat pesat. Di dalam bidang politik, pengaruhnya yaitu adanya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini dilatar belakangi oleh adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia, sebelum adanya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia ini menggunakan kepala suku yang terbagi berdasarkan wilayah-wilayah tertentu. Materi yang keempat yaitu mengenai saluran-saluran dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Nah, ada beberapa saluran-saluran dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Yang pertama ada saluran dari seni budaya, pendidikan, tasawuf, perkawinan, dan yang terakhir perdagangan. Yang pertama di dalam saluran perdagangan. Nah, saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia maupun Gujarat. Nah, hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia dan Gujarat ini mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia lalu kepada masyarakat sekitar. Nah, sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan semua orang sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu melalui saluran perkawinan. Nah, saluran perkawinan ini merupakan salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putra raja, ada yang menikah dengan putri bangsawan, dan karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Selanjutnya melalui saluran pendidikan. Nah, perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama, dan setelah tamat mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Nah, sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren ini berperan melahirkan guru agama, kiai atau ulama. Maka dari itu, pesantren inilah muncul tokoh ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Selanjutnya melalui saluran tasawuf. Nah, tasawuf ini merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Nah, kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia ini diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat dan hikayat. Nah, ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam ini melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu tersebut.
Di dalam saluran seni budaya, berkembangnya agama Islam ini dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan, yaitu masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, seni sastra. Dan melalui seni budaya inilah para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, salah satunya Sunan Bonang yang menciptakan gending, durama, dan kitab Gending Sunan Bonang. Selain itu, ada Sunan Giri yang dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Asmaran, Dana, dan Pucung. Adapun Sunan yang menonjol di antara Wali Songo ini yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini memanfaatkan wayang untuk dakwanya kepada masyarakat. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai bukti-bukti peninggalan Hindu-Buddha di Nusantara. Indonesia ini banyak sekali peninggalan Hindu-Buddha yang masih tersimpan di museum. Nah, peninggalan tersebut hingga sekarang itu dijadikan referensi atau bahan untuk guru sejarah atau ilmu pengetahuan sosial dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Nah, ada beberapa bukti peninggalan Hindu-Buddha yang masih tersebar di Indonesia. Contohnya seperti prasasti, candi, arca, kitab, gapura, relief, dan petirtaan. Nah, peninggalan-peninggalan tersebut kalian bisa lihat di PPT di atas ini. Di situ lengkap peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, contoh peninggalannya ada candi. Nah, bangunan candi ini ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Dan bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya itu ada Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Cagal, Candi Gedong Songo. Sedangkan bangunan yang digunakan agama Buddha contohnya ada Candi Borobudur, Candi Sewu. Dari peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia terdapat gapura. Nah, gapura ini merupakan bangunan berupa pintu gerbang yang beratap dan berdaun. Dan pintunya ini ada yang menyerupai candi terbelah dua. Kalian bisa melihat contoh gapura ini pada gambar yang ada di atas ya. Selanjutnya ada dia petirtaan. Nah, petirtaan ini adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya petirtaan ini Tirta Ampul dan Jolotondo. Nah, petirtaan ini juga kalian bisa lihat gambarnya pada PPT di atas ya. Selanjutnya ada patung dan arca. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, ada tokoh dan makhluk mistik. Misalnya patung Raja Erlangga berbentuk patung Dewa Wisnu yang sedang menunggu Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajana Paramita. Patung Buddha ini bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Nah, patung Buddha ini tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap dhyana mudra yaitu sikap tangan sedang bersemedi, dan sikap warna mudara yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Kalian bisa lihat contohnya di PPT di atas ini. Selanjutnya ada relief. Relief ini merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Dan relief ini melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Kalian bisa lihat contoh reliefnya itu di PPT di atas juga ya. Dan ada juga contoh peninggalan Hindu-Buddha yaitu prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya prasasti Canggal, prasasti Ciaruteun, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur. Kalian bisa melihat contoh prasastinya itu di PPT di atas ini. Dan ada juga bukti peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu kitab. Nah, kitab ini merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Nah, isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Nah, ungkapan dalam bentuk puisi ini biasanya disebut kakawin. Baiklah, di slide selanjutnya kalian bisa ngeklik link yang ada di
PPT tersebut. Nah, link tersebut berisi video peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada di Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi proses-proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.